Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok tugas dari untuk tugas dari kelompok kami akan menjelaskan tentang peningkatan kualitas minyak kelapa sawit dengan pendekatan Lean Six Sigma. Studi kasusnya pada PT Sawit Mas Parenggean. Next. Kemudian berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok kami. Next. Kemudian ya untuk pertama kalinya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari studi kasus yang ada. Next. Yang pertama, latar belakang. Kualitas merupakan faktor yang mendasari keputusan bagi konsumen untuk memilih produk dan jasa yang diinginkan. Keinginan konsumen dapat diperhatikan khusus oleh perusahaan. Oleh karena itu, pertumbuhan perindustrian yang semakin pesat serta persaingan yang semakin kompetitif, maka perusahaan harus bersaing untuk tetap bertahan dengan menunjukkan keunggulan dari produk yang telah dihasilkan. Pada industri minyak kelapa sawit atau sering dikenal crude palm oil, kualitas merupakan faktor penting untuk kelangsungan bisnis. PT Sawit Mas Parenggean merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit atau CPO. Pada proses produksi minyak kelapa sawit di PT Sawit Mas Parenggean masih ditemukan permasalahan yang karena standarnya belum memenuhi standarisasi CPO tersebut. Next. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka kelompok kami akan melakukan pendekatan dengan pendekatan Lean Six Sigma, dan tujuannya penelitian ini akan memberikan solusi terhadap permasalahan kualitas produk dan mengedepankan peranan perbaikan kualitas produk, lebih khususnya pada continuous process improvement. Untuk itu, tujuan penelitian ini mencoba mengidentifikasi JTK dan mengidentifikasi jenis waste pada aktivitas proses produksi. Hasil yang berupa usulan perbaikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas CPO. Peningkatan ini akan berdampak pada profit perusahaan dengan mengurangi waste pada aktivitas proses produksi perusahaan. Next. Kemudian ada tinjauan pustaka. Dari artinya sendiri, Lean itu merupakan suatu pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan atau waste melalui perbaikan secara berkesinambungan atau continuous improvement agar tercipta aliran proses produksi yang lancar dengan lead time cepat dan pemborosan sedikit. Lean dapat meningkatkan nilai tambah atau value pada proses produksi yang pada akhirnya akan memberikan nilai kepada pelanggan. Kemudian Six Sigma sendiri itu adalah metodologi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan proses bisnis dengan DMIIC adalah pendekatan penyelesaian masalah berbasis data yang membantu membuat perbaikan-perbaikan bertahap dan optimalisasi pada produk, desain, dan proses bisnis. DMIIC sendiri itu memiliki 5 langkah yang saling terkoneksi, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk fase yang pertama yaitu define. Fase ini menetapkan apa masalahnya dan apa yang diperlukan untuk memperoleh solusi. Dalam bagian proses ini kita menetapkan dengan jelas masalah, sasaran akhirnya, dan cakupan yang diperlukan untuk mencapainya. Fase ini membantu memahami proses secara keseluruhan dan menentukan unsur-unsur apa saja yang sangat penting bagi kualitas atau critical quality atau CTQ. Next. Dari aktivitas proses produksi terdapat aktivitas bernilai tambah maupun aktivitas tidak bernilai tambah. Dari aktivitas tersebut terlihat persentase aktivitas value added sebesar 63,68% dan persentase aktivitas non value added-nya sebesar 33,22% serta persentase aktivitas unnecessary non value added-nya sebesar 4,1%. Jenis identifikasi limbah selama proses produksi meliputi sebagai berikut, yaitu unnecessary inventories, lalu overproduction, inappropriate process, defect, waiting time, transportation, excess motion. Dan berikut ini yang merupakan CTQ dari kelapa sawit. Next.
Baik, selanjutnya adalah tahapan measure, di mana measure adalah tahapan di mana ukuran kunci didefinisikan dan data dikumpulkan, disusun, dan disajikan. Tahap ini bertujuan untuk melakukan penilaian atau pengukuran terhadap masalah yang terjadi. Next. Nah, di sini tahap measure yang pertama dilakukan penilaian terhadap waste measurement. Berdasarkan pengamatan, beberapa jenis waste yang telah diidentifikasi adalah unnecessary inventories, overproduction, inappropriate process, defect, waiting time, transportation, dan excess motion. Kemudian dilakukan penilaian kualitatif terhadap terjadinya waste untuk menilai tingkat keseringan dan tingkat pengaruhnya terhadap kualitas produksi minyak kelapa sawit. Berdasarkan hasil pengukuran waste yang sering muncul, dan berpengaruh adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel. Nah, jenis waste yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut adalah jenis waste yang memiliki persentase paling tinggi, yaitu pada kategori unnecessary inventories. Next. Selanjutnya juga dilakukan perhitungan pada proses capability dan level sigma. Nah, di sini diagram Pareto menunjukkan bahwa terdapat dua jenis kandungan yang menjadi prioritas perbaikan pada proses analisis selanjutnya adalah kandungan ALB dan air. Berdasarkan perhitungan kapabilitas proses, kandungan ALB diperoleh nilai CPK sebesar 0,67, di mana dari nilai CPK tersebut disimpulkan bahwa tingkat kapabilitas proses perusahaan masih rendah, dan berdasarkan tabel konversi diperoleh level sigmanya masih 2. Kemudian pada kandungan air berdasarkan perhitungan kapabilitas proses diperoleh nilai CPK sebesar 0,75, di mana dari nilai CPK tersebut disimpulkan bahwa tingkat kapabilitas proses perusahaan masih rendah, dan berdasarkan tabel konversi diperoleh level sigma yaitu 2,36. Next. Baik, selanjutnya yaitu fase analyze. Jadi analyze ini merupakan langkah operasional ketiga dalam program peningkatan kualitas Six Sigma dengan mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab masalah kualitas. Jadi pada analyze ini menggunakan dua tools. Yang pertama itu Five Whys Analysis. Jadi tools ini membantu untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan serta menentukan hubungan antar akar-akar penyebab dalam suatu permasalahan. Pada pengukuran waste sebelumnya, yang menjadi prioritas untuk dianalisis lebih lanjut yaitu waste unnecessary inventories. Jadi, waste ini terdapat kelebihan bahan baku TBS kelapa sawit yang disebabkan karena perencanaan material yang kurang baik, dan yang disebabkan juga karena terlalu banyak pemasok. Kemudian kenapa? Karena terlalu banyak pesanan, dan kenapa? Yaitu kebutuhan CPO yang tinggi. Jadi kebutuhan CPO yang tinggi ini merupakan akar penyebab permasalahan kelebihan bahan baku TBS kelapa sawit. Selain itu juga terdapat penumpukan minyak kelapa sawit di storage tank. Kenapa? Karena kelebihan produksi. Kenapa? Karena produk yang tidak sesuai standar. Kemudian kenapa? Kualitas material. Dan yang terakhir yaitu sebagai akar permasalahan tingkat kematangan yang tidak sesuai. Tools yang kedua yaitu menggunakan fishbone diagram. Jadi fishbone diagram digunakan untuk menemukan akar permasalahan dari terjadinya problem cacat dalam produksi minyak kelapa sawit ini. Berdasarkan fase user sebelumnya, diketahui bahwa cacat dominan itu terdapat pada kadar ALB yang tinggi dan air yang tinggi. Yang pertama yaitu fishbone kadar ALB yang tinggi. Di sini disebabkan oleh faktor material yaitu lama penyimpanan bahan baku, buah yang menumpuk, kualitas bahan baku yang buruk, kemudian pada faktor manusia karena pekerja yang lelah, terburu-buru, dan pengawasan yang kurang. Kemudian pada faktor mesin itu adanya pengaturan mesin yang kurang sesuai, kemudian penggunaan mesin yang non-stop, selain itu suhu yang kurang sesuai. Dan pada faktor metode itu yaitu disebabkan karena ada SOP yang kurang terstruktur. Selanjutnya yaitu cacat dominan yang kedua, yaitu kadar air tinggi. Kurang lebih penyebabnya sama dengan yang sebelumnya. Pada kadar air ini juga, tapi pada kadar air ini di faktor material itu disebabkan karena lambat dipanen dan buah yang menumpuk. Dan pada faktor mesin ini terdapat penyebab mesin vacuum dryer yang tidak bekerja secara normal. Untuk selanjutnya yaitu ada tahap improve, di mana improve merupakan langkah operasional keempat dalam proses program peningkatan kualitas Six Sigma. Tujuan fase improve adalah untuk mencari dan mengimplementasikan solusi yang akan mengeliminasi penyebab masalah, menurunkan variasi proses, dan juga mencegah terulang lagi terjadinya kejadian yang sama. Next.
Berdasarkan permasalahan yang didapatkan, waste yang dikatakan kritis harus diminimasi agar dapat menghemat biaya akibat pemborosan yang dikeluarkan. Analisis menggunakan metode 5W plus 1H dapat digunakan pada tahap pengembangan rencana tindakan implementasi minimasi waste. Pengembangan rencana minimasi waste yang terjadi dinyatakan pada tabel sebagai berikut. Jadi di tabel ini kita bisa mengetahui apa, di mana, kenapa, siapa, kapan, dan bagaimana waste itu terjadi. Next. Nah, setelah dilakukan analisis mengenai akar penyebab terjadinya kecacatan pada minyak kelapa sawit, kemudian dibuat tabel FMEA yang ditunjukkan pada tabel berikut. Dan untuk mengetahui prioritas perbaikan yang dapat dilakukan dengan melihat RPN. Jadi besarnya nilai RPN mengindikasikan permasalahan tersebut. Semakin besar nilai RPN, maka menunjukkan semakin bermasalah dan memerlukan perhatian yang lebih. Rancangan usulan perbaikan kualitas minyak kelapa sawit dengan FMEA dinyatakan pada tabel seperti berikut. Jadi di sini di mode kegagalan kadar air tinggi, kita bisa memberikan usulan perbaikan yaitu untuk melakukan inspeksi suhu tekanan mesin vakum dryer secara berkala dengan tekanan 0,85 sampai 0,95 bar dan menjaga suhu minyak 80 sampai 90 derajat Celcius. Sedangkan untuk mode kegagalan kadar ALB tinggi, usulan perbaikan yang didapat yaitu untuk membatasi waktu perebusan 3 fasa, yaitu 90 sampai 100 menit. Perbaikan yang dilakukan terhadap waste unnecessary inventories ini yang mempengaruhi kualitas produksi minyak kelapa sawit adalah menetapkan jumlah penggunaan bahan baku selama lead time serta ditambah penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock, dan juga melakukan produksi dan pengiriman produk yang tepat waktu. Next. Selanjutnya yaitu ada tahap kontrol. Tahap kontrol adalah tahap operasional terakhir dalam proyek peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tahap ini hasil-hasil peningkatan kualitas didokumentasikan, prosedur-prosedur yang baik didokumentasikan dan dijadikan pedoman kerja standar, serta kepemilikan atau tanggung jawab ditransfer kepada pemilik atau penanggung jawab proses. Bisa di next. Kemudian berdasarkan usulan perbaikan di tahap sebelumnya dan akhirnya dari usulan perbaikan tersebut dilakukan perbaikan dan dihitung kembali untuk nilai kapabilitas proses dari proses perbaikan yang telah dilakukan, yaitu didapatkan nilai kapabilitas proses kandungan asam lemak bebas diperoleh nilai CPK sebesar 0,82 di mana mengalami peningkatan dari sebelumnya. Dari nilai kapabilitas tersebut dapat dikonversikan dalam nilai sigma yaitu diperoleh level sigma 2,5 dan nilai DPMO sebesar 185,655. Berdasarkan perhitungan nilai kapabilitas kandungan air diperoleh nilai CPK sebesar 0,94 di mana mengalami peningkatan dari sebelumnya. Dari nilai kapabilitas tersebut dapat dikonversikan dalam nilai sigma yaitu diperoleh level sigma 2,8 dan nilai DPMO sebesar 96,801. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari implementasi Lean Six Sigma dan meningkatkan kualitas minyak kelapa sawit. Next. Yang pertama adalah terdapat 63,68% aktivitas value added, 33,22% aktivitas non value added, dan 4,1% aktivitas non value added lebih penting pada aktivitas produksi minyak kelapa sawit. Berdasarkan perhitungan bobot waste, didapatkan jenis waste yang sering muncul dan paling berpengaruh terhadap kualitas minyak kelapa sawit. Yang pertama adalah unnecessary inventories atau persediaan yang tidak perlu, overproduction atau produksi yang berlebihan, inappropriate processes atau proses yang tidak sesuai. Next. Selanjutnya adalah berdasarkan indeks kapabilitas proses sebelum dilakukan improvement, kandungan asam lemak yaitu memiliki indeks kapabilitas sebesar 0,67 dan nilai level sigma sebesar 2. Dan pada kandungan air memiliki nilai indeks kapabilitas sebesar 0,75 dan memiliki nilai level sigma sebesar 2,36. Dan setelah dilakukan tahap improvement untuk kandungan asam lemak bebas memiliki indeks kapabilitas sebesar 0,82 dan nilai level sigma terdapat sebesar 2,5
Dan pada kandungan asam laktas memiliki indeks kapabilitas sebesar 0,94 dan nilai level sigma sebesar 2,8. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan rekomendasi perbaikan, yaitu pada rekomendasi perbaikan kualitas dapat beberapa rekomendasi. Jadi yang pertama adalah melakukan inspeksi suhu secara berkala, kemudian melakukan inspeksi tekanan mesin vacuum dryer secara berkala dengan tekanan 0,85 bar hingga sampai 0,95 bar. Selanjutnya adalah menjaga suhu minyak sebesar 80-90 derajat Celcius dan membatasi waktu perebusan dalam 3 fase, yaitu sekitar 90-100 menit. Sedangkan untuk rekomendasi reduksi waste, yaitu yang pertama adalah menetapkan jumlah penggunaan bahan baku, memproduksi tepat waktu, dan melakukan pengiriman produk tepat waktu juga. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.